Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem penginderaan jauh. Kelompok kami terdiri dari Novin Kariski, Alia Hamidah, dan Aji Wahyu Utomo. Di sini terdapat gambar proses sistem penginderaan jauh yang melalui beberapa tahap. Dari cahaya matahari, kemudian diubah menjadi gambar peta yang berisi informasi objek di permukaan bumi. Dalam sistem penginderaan jauh memiliki 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, sumber tenaga, yang kedua, reaksi dengan atmosfer, 3, reaksi dengan objek, keempat, perekaman oleh sensor, dan yang terakhir, visualisasi citra. Baik, kita akan mulai masuk ke tahap pertama dari penginderaan jauh, yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dibagi menjadi 2, yaitu sumber tenaga alamiah dan buatan. Penginderaan jauh yang menggunakan sumber energi alamiah bisa disebut penginderaan jauh pasif, dikarenakan sensor hanya menerima gelombang yang dipantulkan oleh objek dari sumber tenaga selain dari sensor. Contoh dari sumber tenaga alamiah adalah matahari dan panas yang dikeluarkan oleh objek. Energi yang dikeluarkan dari sumber tenaga berupa gelombang elektromagnetik yang dibagi menjadi 7 jenis berdasarkan besaran frekuensi dan panjang gelombang. Ketujuh jenis gelombang elektromagnetik tersebut yaitu yang pertama, gelombang radio. Memiliki frekuensi rendah dan digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti siaran radio dan televisi. Yang kedua, mikrogelombang. Digunakan dalam teknologi radar dan oven microwave. Frekuensinya lebih tinggi dari gelombang radio. Yang ketiga, inframerah. Terletak di antara mikrogelombang dan cahaya tampak. Digunakan dalam peralatan termal seperti kamera termal dan memiliki aplikasi dalam penginderaan jauh. Yang keempat, cahaya tampak. Terlihat oleh mata manusia dan mencakup berbagai warna dari merah hingga ungu. Yang kelima, ultraviolet. Frekuensi lebih tinggi daripada cahaya tampak. Digunakan dalam aplikasi sterilisasi dan dapat merusak materi genetik mikroorganisme. Yang keenam, sinar X. Memiliki energi tinggi dan digunakan dalam bidang medis untuk pencitraan diagnostik dan dalam penelitian ilmiah. Yang terakhir, yaitu sinar gamma. Memiliki frekuensi dan energi tertinggi. Digunakan dalam pengobatan kanker dan penelitian fisika nuklir. Sedangkan sumber tenaga buatan merupakan sumber energi yang diterima atau digunakan yang merupakan hasil buatan yang dikeluarkan oleh sensor itu sendiri. Contohnya, radar dan lidar. Sumber tenaga buatan dalam penginderaan jauh bisa disebut dengan penginderaan jauh aktif, dikarenakan sensor mengeluarkan energinya sendiri dan menangkapnya tanpa perlu bantuan sumber tenaga lain. Masuk ke tahap kedua yaitu reaksi gelombang elektromagnetik dengan atmosfer. Ketika gelombang melewati atmosfer akan mengalami hambatan yang merupakan reaksi dari gas pada atmosfer dengan gelombang elektromagnetik. Terdapat 3 hambatan yang dialami oleh gelombang elektromagnetik di atmosfer yaitu yang pertama adalah hamburan. Hamburan adalah penyebaran arah radiasi oleh partikel di atmosfer. Hamburan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hamburan elek. Hamburan ini terjadi bila tenaga elektromagnetik berinteraksi dengan partikel yang diameternya lebih kecil dari panjang gelombang yang mengenainya. Pada hamburan ini, panjang gelombang elektromagnetik pendek dihamburkan lebih kuat. Contoh dari hamburan ini adalah langit berwarna biru, adanya kabut tipis pada citra. Pada sore hari, langit berwarna orange atau merah. Yang kedua adalah hamburan mie. Hamburan ini terjadi jika diameter partikel di atmosfer sama panjang dengan gelombang mengenai atau berinteraksi. Komponen utama yang mempengaruhi hamburan ini adalah uap air dan debu yang ada di atmosfer.
Pengaruh hamburan mie terhadap citra yang diterima yaitu dapat mengurangi ketajaman dan kontras citra. Yang ketiga yaitu hamburan non-selektif. Hamburan ini terjadi ketika diameter partikel yang lebih besar daripada gelombang mengenainya. Panjang gelombang yang berpengaruh berkisar 5-10 nanometer. Hamburan ini disebut non-selektif karena hamburan semua spektrum fotografi. Pengaruh dari hamburan selektif ini adalah pada citra hamburan ini dapat tampak sebagai kabut awan dan awan tampak. Yang kedua adalah serapan. Serapan merupakan kelemahan elektromagnetik akibat penyerahan sebagian atau seluruh energi yang dimilikinya pada medium yang dilalui atau ditabrak. Beberapa medium tersebut antara lain uap air, karbon dioksida, dan ozon. Dari medium-medium tersebut, air lebih dominan menyerap radiasi inframerah jauh lebih dan gelombang mikropendek karbon dioksida menyerap radiasi inframerah jauh dan ozon menyerap radiasi ultraviolet. Yang ketiga adalah pantulan. Pantulan adalah pemantulan cahaya atau energi elektromagnetik dari suatu objek atau permukaan pada atmosfer. Jenis-jenis pantulan yaitu 1. Pantulan difus. Cahaya atau elektromagnetik tersebar acak oleh permukaan yang kasar atau tidak rata. 2. Pantulan spekular. Pantulan cahaya atau energi elektromagnetik secara teratur dari permukaan yang halus atau relatif seperti cermin. 3. Pantulan terarah. Energi yang dipantulkan dalam arah tertentu seringkali dihasilkan oleh objek atau target yang menunjukkan sifat relatif yang khas. 4. Pantulan ganda. Fenomena di mana pantulan energi terjadi lebih dari sekali sebelum mencapai sensor atau penerima. 5. Pantulan tanah. Pantulan dari permukaan tanah yang dapat memberikan informasi penting tentang topografi dan komposisi tanah. 6. Pantulan atmosfer. Pantulan dari atmosfer yang dapat mempengaruhi citra penginderaan jauh terutama dalam kondisi cuaca tertentu. Tahap ketiga yaitu reaksi gelombang elektromagnetik dengan objek. Reaksi gelombang elektromagnetik dalam penginderaan jauh dipengaruhi oleh sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, absorpsi. Sifat ini berkaitan dengan kemampuan suatu material menyerap energi gelombang elektromagnetik. Material yang bagus dalam menyerap gelombang cenderung mengubah energi gelombang menjadi energi panas. Yang kedua, pantulan atau reflektans merupakan kemampuan suatu material memantulkan sebagian atau seluruh gelombang elektromagnetik yang datang ke arahnya. Benda yang mengkilap atau memiliki permukaan yang reflektif dapat memantulkan gelombang dengan baik. Yang ketiga, penyimpangan atau scattering. Sifat ini terkait dengan perubahan arah gelombang elektromagnetik ketika bertemu dengan partikel-partikel kecil dalam medium. Penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai arah, menghasilkan sebaran energi. Yang keempat, penembusan atau transmission. Kemampuan gelombang elektromagnetik untuk melewati suatu material. Sejumlah gelombang dapat menembus material tanpa mengalami pantulan atau diserap sepenuhnya, tergantung pada sifat transparansi material tersebut. Berikut penjelasan mengenai gambar interaksi dengan target. Masing-masing objek di permukaan bumi memiliki respon spektral yang berbeda terhadap berbagai energi elektromagnetik yang datang, atau spectral signature. Terdapat objek yang memantulkan kuat energi pada panjang gelombang A, namun menyerap energi pada panjang gelombang B. Perbedaan respon spektral objek ini yang menjadi kunci utama penginderaan jauh dalam membedakan atau mengenali objek permukaan bumi. Hal tersebut bisa dilihat pada kurva hubungan panjang gelombang dan tingkat pantulan dari objek tersebut. Sebagai contoh, pada panjang gelombang 1-2 nanometer, batu memiliki sensitivitas pantulan tertinggi pada objek-objek lainnya. Tahap keempat,
Perekaman oleh sensor. Sensor merupakan alat perekam objek bumi. Sensor dipasang pada wahana platform dan letaknya jauh dari objek di indera. Tenaga elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek tertangkap oleh sensor sehingga menghasilkan citra. Batas kemampuan sensor untuk memisahkan setiap objek dinamakan resolusi. Di dalam citra, resolusi merupakan parameter limit atau daya pisah objek yang dapat dibedakan. Ada 4 macam resolusi yang dapat digunakan sebagai parameter sensor, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Resolusi spasial merupakan ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra. Resolusi spektral adalah daya pisah objek berdasarkan besarnya. Spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk perekaman data. Resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Resolusi temporal adalah kemampuan sistem sensor untuk merekam ulang daerah yang sama. Tahap kelima atau tahap terakhir dari sistem penginderaan jauh yaitu visualisasi citra. Visualisasi citra adalah proses menggambarkan atau menampilkan informasi yang terkandung dalam citra secara visual. Hal ini melibatkan representasi grafis dari data citra, memungkinkan kita untuk memahami, menganalisis, dan mengekspresikan informasi yang terkandung dalam citra tersebut. Langkah-langkah ekstraksi informasi ini disebut dengan interpretasi. Komponen dalam interpretasi citra yaitu yang pertama, rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan dari objek, sedangkan warna adalah komposisi dari RGB atau CMYK yang dipengaruhi oleh nilai pantulan gelombang elektromagnetik ketika bertemu dengan suatu objek. Yang kedua, bentuk. Merupakan gambaran atau ciri-ciri objek di permukaan bumi. Bentuk ini digambarkan dengan perspektif objek yang dilihat dari atas. Yang ketiga, ukuran. Merupakan atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Yang keempat, tekstur. Merupakan perubahan rona pada citra. Tekstur juga merupakan gabungan dari beberapa unsur yang tidak bisa dibedakan karena ukurannya yang terlalu kecil. Misalnya adalah gabungan dari rona, warna, ukuran, dan bayangan. Yang kelima, bayangan. Pada beberapa kasus, bayangan ini menunjukkan kesan ketinggian pada objek. Yang keenam, pola. Merupakan susunan keruangan objek yang tampak pada citra. Pola dapat digunakan untuk mengenali objek alami maupun objek buatan manusia. Yang ketujuh, situs. Merupakan pendekatan untuk mengenali objek berdasarkan karakteristik lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, asosiasi. Merupakan cara interpretasi dengan mengenali objek berdasarkan keterkaitannya dengan objek lain. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sistem penginderaan jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.